Dewi dikejutkan dengan suara ketukan pintu depan doa. Tok tok tok, ada yang datang. Dewi langsung bukain pintu dan ternyata yang datang siapa Wak? Pak Imam. Tanpa berbasa-basi di situ Pak Imam bilang, "Mbak, mohon maaf kemarin sore saya nggak sempat mampir karena saya ada urusan mendadak. Tapi Mbak, saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah Mbak Dewi." Dengar itu Dewi langsung nggak sabar kan. Jadi gimana Pak? Gimana, ada apa di rumah saya nih? Tadi malam setelah saya sholat tahajud, saya diberikan petunjuk bahwa ada sosok makhluk bermata merah yang mengganggu keluarganya Mbak Dewi. Rinding aku. Dan sebenarnya mohon maaf ya Mbak ya, sosok ini sengaja dikirim seseorang untuk suami Mbak, kata Pak Imam Wak. Mendengar penjelasan Pak Imam langsung terkejut si Dewi Wak. Pertama ya, pada saat itu Dewi ini sama sekali belum cerita tentang makhluk bermata merah yang dilihat Raffi kepada siapapun. Tapi ternyata di sini Pak Imam udah tahu kalau memang ada sosok mata merah di situ. Terus yang kedua, Wak, Dewi ini juga tidak menyangka kalau ada orang yang sengaja mengirim teror itu untuk Mas Gazi. Dengan penuh keheranan Dewi balik lagi nanya sama Pak Imam, "Pak, bentar dulu Pak, suami saya ini bukan pejabat, bukan juga petinggi institusi. Dia cuma pekerja film Pak. Masa iya sih ada orang yang ngirim santet buat suami saya? Sepenting apa suami saya ini?" Pertanyaan Dewi ini juga bukan tanpa alasan, Wak. Secara kan circle-nya Mas Gazi di tongkrongan maupun di kerjaannya kebanyakan anak muda, nah 70% tuh anak muda semua tuh. Dan waktu itu Mbak Dewi ini mikir, halo, zaman sekarang loh, zaman modern loh, ini 2019 lah ini. Aku pun tinggal di kota-kota besar ya. Masa ada yang ngirim-ngirim kayak gitu? Itu pikir Mbak Dewi pertamanya, Wak. Nah, melihat Dewi yang kebingungan, Pak Imam bilang lagi, "Mbak, yang namanya orang nggak beriman pasti ada aja Mbak di mana-mana. Nggak kenal tempat orang-orang kayak gitu. Udahlah, sekarang Mbak nggak usah khawatir. Ini garamnya," dia sambil kasih garam, "Wak, ini garamnya sudah saya doakan. Silakan Mbak tabur di sudut-sudut rumah ya. Insya Allah nggak ada gangguan lagi," kata Pak Imam. Dan setelah memberikan garam itu, Pak Imam ini pun berpamitan pulang. Sedangkan Dewi lanjut itu, Wak, mengikuti apa yang dikatakan sama Pak Imam. Ditaruh lah itu kan garam-garam kasar tuh. Nah, setelah menaburkan garam kasar, Dewi itu